alasan yang kedua, ulama Aswaja mengambil Imam Al-Ghazali dan Al-Junaidi dalam bertasawuf itu karena keduanya ini konsisten terhadap syariah. Artinya apa? Meskipun mereka itu sudah levelnya para wali, para sufi, mereka tidak meninggalkan syariat seperti tadi yang saya sampaikan di awal itu. Artinya sholat tetap mereka lakukan. Imam Al-Junaidi itu tetap sholat. Imam Al-Junaidi itu kan dia seorang pedagang. Dia tiap hari pergi ke pasar, terus membuka pintu tokonya, masuk ke dalam, menutup, lalu kemudian dia sholat 400 rakaat. Ini setelah dia sudah selesai berdagang, dia sebelum pulang ke rumah itu sholat dulu. Di sebuah riwayat dikatakan sholat sampai 400 rakaat. Artinya apa? Imam Al-Junaidi ini tidak meninggalkan syariat, sholat seperti biasa, walaupun dia itu sudah tingkatnya levelnya level wali, sudah tinggi, dekat dengan Allah. Begitu juga Imam Al-Ghazali. Nah, kalau para sufi-sufi atau para wali itu bukan berarti lantas mereka berdiam diri, tidak mencari nafkah, enggak. Imam Al-Junaidi tetap dagang seperti biasa. Tapi bedanya kalau sufi itu jualan itu dia sudah memperhitungkan dulu. Ini saya kebutuhannya berapa? Misalkan lah, katakanlah kebutuhan saya 50. Nah, ketika 50.000 itu sudah terpenuhi, 50.000 sudah terpenuhi, meskipun masih pagi ya sudah tutup warungnya. Enggak orang-orang kayak orang-orang yang lain, kalau belum maghrib ya belum tutup, walaupun dia sudah terpenuhi kebutuhannya masih terus saja. Nah ini bagi para wali, para sufi ini sekedar kebutuhan saja, nanti sisanya digunakan untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, alasan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengambil ketiganya karena akidah Imam Al-Ghazali dan akidahnya Imam Al-Junaidi itu bersih. Akidahnya itu mengikuti akidahnya Al-Asy'ari ya. Artinya ini yang dirujuk oleh para ulama-ulama Aswaja. Mereka tetap mengakui bahwa Allah itu satu, mengakui bahwa Allah itu adalah zat yang berbeda dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Dan mereka juga mengatakan bahwa Allah itu adalah zat yang harus kita sembah, ada Dia yang menciptakan semua alam ini, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara akidah itu keduanya tidak bermasalah. Kemudian yang keempat, tasawuf yang dibawa oleh Al-Ghazali dan Al-Junaidi adalah tasawuf yang moderat. Moderat itu berada di tengah-tengah. Karena mereka berada di antara kelompok-kelompok yang hanya cenderung fikih dan kelompok yang hanya cenderung di hakikat atau cenderung di tasawuf saja. Nah, mereka Al-Ghazali dan Al-Junaidi berada di tengah-tengah. Moderat itu di tengah-tengah ini. Kita lihat misalkan Imam Al-Ghazali ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali setiap pembahasannya itu mesti dia membahas terutama di juz 1 itu. Juz 1 itu kan tentang persoalan masalah ibadah. Itu walaupun ibadah yang dibahas tentang masalah thaharah, masalah sholat, zakat, puasa, haji, tetapi Imam Al-Ghazali tidak meninggalkan sisi tasawufnya. Imam Al-Ghazali membahas sholat dari sisi fikih dan juga dari sisi tasawufnya. Walaupun memang porsinya lebih banyak dari sisi tasawufnya karena memang Ihya itu ya kitab tasawuf. Tetapi di sana Imam Al-Ghazali hendak menyatukan antara dimensi tasawuf dengan dimensi fikihnya. Dan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin itu setiap pembahasan itu mesti diawali dengan dalil dari Al-Qur'an, syawahidnya itu dari Al-Qur'an atau dari hadis, terus kemudian dari perkataan para sahabat, perkataan para ulama, untuk menegaskan bahwa Al-Ghazali ini bertasawufnya itu ada dasarnya dari Quran dan hadis, bukan berdasarkan semata-mata akal pikiran mereka, enggak, tapi ada dasarnya dari Quran dan hadis. Nah, karena tasawuf yang moderatnya ini yang kemudian dipilih oleh para ulama untuk dijadikan sebagai sandaran bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bertasawuf. Nah, jadi ini tasawufnya ini tasawuf yang moderat, tidak ekstrem kanan ataupun tidak ekstrem kiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit mengulas dari apa yang kita bahas pada hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.